Terungkap, kampus UGM ketahuan mengedit informasi wisuda Jokowi, publik temukan bukti valid ini. Foto wisuda yang diklaim wisuda Jokowi bersama-sama teman kuliahnya, jika kita perhatikan baik-baik, banyak sekali keganjilannya. Yuk kita mulai perhatikan. Pertama, Universitas Gadjah Mada di era 80-90-an, di mana saya sangat tahu persis bahwa tidak pernah melakukan wisuda di malam hari. Sedangkan ini menunjukkan foto di dalam ruangan di malam hari. Kedua, saya tahu dulu UGM melaksanakan wisuda 4 kali setahun, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober. Sedangkan foto ini Desember 85. Lihat mortarboard orang-orang ini, longgar tidak sesuai dengan lingkar kepala mereka. Tasel topi toga ini membentuk sudut miring, harusnya membentuk sudut 90 derajat sesuai dengan gaya tarik bumi. Terakhir, secara umum orang-orang dalam foto ini matanya tidak fokus kepada satu arah. Ada yang ke kiri, ke kanan, bahkan ada yang seperti kosong pandangannya. Padahal suasana wisuda itu adalah momen bahagia sekali seumur hidup. Kenapa raut muka mereka tidak tampak bahagia? Yang saya juga bertanya juga ya, mengapa setiap ada reuni angkatan 80 atau yang lulus tahun 85 dari Fakultas Kehutanan itu tidak pernah sekalipun Jokowi hadir? Mungkin karena jurusannya beda. Karena saya lihat di Google nih, Jogja UGM tidak pernah ada namanya jurusan teknologi kayu. Lihat nggak wali kota Solo pertama, Dr. Anus Jokowi, ya kan? Ya. Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Beda, Bung Indra. Misalnya, dulu misalnya sastra di bawah 93 doktorandus atau doktoranda, tapi setelah 93 pertengahan jadi SS, sarjana sastra. Sama dengan ilmu politik tempat saya. Saya masih doktorandus, tapi yang lulus 93 pertengahan jadi SIP, sarjana ilmu politik. Tapi bagaimana mungkin doktorandus jadi insinyur? Jadi, pada saat Jokowi menjadi wali kota, orang juga sudah curiga, ini benar nggak lulusan UGM? Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Profesor Sofyan Effendi, baru saja membuat pernyataan yang menggetarkan nurani bangsa. Beliau menyaksikan keaslian ijazah Joko Widodo. Dan ingat, ini bukan hoax. Ini datang dari seorang akademisi senior, seorang penjaga gerbang integritas kampus. Seperti yang disampaikan Profesor Sofyan Effendi, yang saya kutip dari media jakarta1.com. Mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, minta klarifikasi soal ijazah Jokowi. Kata beliau, banyak inkonsistensi yang belum terjawab. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Dr. Sofyan Effendi, menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo. Dalam keterangannya, Profesor Sofyan menyebut bahwa berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul, dan Universitas Gadjah Mada belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur. Beberapa fakta inkonsistensi tentang ijazah asli Jokowi dan skripsi yang bersangkutan terus bermunculan, ujar Profesor Sofyan hari Sabtu, tanggal 12 April 2025. Menurutnya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat. Ijazah asli yang hilang, menurut penjelasan Rektor dan Dekan FSP, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang membuktikan eksistensi ijazah tersebut, tegasnya. Profesor Sofyan juga menyoroti hasil analisis yang dilakukan oleh ahli Artificial Intelligence terhadap foto dalam dokumen ijazah Jokowi. Analisis yang dilakukan oleh ahli AI menunjukkan bahwa foto di ijazah yang dipakai Jokowi berbeda dari foto Jokowi, katanya. Lebih lanjut, beliau juga mengkritisi keabsahan skripsi Jokowi. Menurutnya, banyak detail penting dalam dokumen tersebut yang meragukan. Keabsahan skripsi Jokowi diragukan karena adanya bukti-bukti yang tidak jelas, baik nama pembimbing, tanggal ujian, dan hasil ujian, ungkapnya. Profesor Sofyan juga menyinggung makin besarnya keraguan publik terhadap pernyataan pimpinan UGM. Dalam hal ini adalah Rektor UGM yang saat ini menjabat. Semakin luas pendapat yang meragukan kejujuran dan kebenaran pendapat Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi, ujarnya. Beliau menyerukan agar UGM, khususnya para pimpinan fakultas dan universitas, memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran. Kondisi seperti ini tinggal menunggu keberanian Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan dalam mengungkapkan kebenaran dan kejujuran. Dengan ditemukannya new evidence atau bukti baru berupa buku karya Ahmad Sumitro berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan, Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia,
seolah UGM seperti tersambar petir di siang bolong. Sebab di dalam halaman pengantar biografi penulis sangat jelas ditulis bahwa Ahmad Sumitro mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada selama 3 periode berturut-turut, ditambah 1 periode setelah periode sebelumnya dijabat oleh Dekan Fakultas Kehutanan yang lain. ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita masuk ke network ya. Kemudian kita udah tahu skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma 1 ya. Oke, dari sini kita masuk ke pencarian ya. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh, di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah 2000 tadi yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam, kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini bibliografi. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga. Skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 dibuatnya? Machine learning dan OCR tentunya yang datanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah menggunakan 240.000 data untuk di training dan untuk membuktikan bahwa ini adalah memang Times New Roman. Kalian bisa lihat di sini berbagai macam font yang sudah saya kumpulkan lewat website Kaggle. Di situ kalian juga bisa mendapatkannya untuk datasetnya, entah itu versi grayscale ataupun versi RGB-nya. Di situ kita bisa mentraining sebuah model, lalu kita bisa membuat prediksi ketika kita mengupload sebuah font ke dalam program kita dan langsung membaca dengan cepat font apakah ini, seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah tentunya bentuk forensik digital yang sangat ilmiah menggunakan CNN atau yang bisa sering disebut convolutional neural network, yang di situ digunakan untuk AI, pengembangan AI. Ini adalah sebuah model machine learning 3 dimensi yang terdiri dari 3 lapisan, input, terus bagian tersembunyi dan bagian output. Dan nodes ini itu saling terkait dan memberikan suatu ambang batas tertentu. Kalian bisa baca untuk lengkapnya lewat Google ya. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu
atau sudah direkayasa di situ. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lo yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan, itu adalah 15007 ini, 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian, Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian. Ya, karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Ya. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris, karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokrodiharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Bikantioso. 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69, dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu. Udah mulai banyak itu tambah 7 orang kan, 1 tahun dalam 1 tahun itu. Jadi itu. Jadi saya kira ini sudah jelas, fakultas teknik sudah jelas. Nah kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi, serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayaknya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Hentikan ini polemik yang tidak ada guna ya. Kita masih punya banyak PR. Ini ijazah aslinya ya. Oke. Akan saya tayangkan secara full. Disclaimer ya Pak Jokowi ya. Saya tetap tidak setuju dengan sikap Anda ketika Anda mendorong anak Anda menjadi wakil presiden, dan sekarang masalahnya muncul saat ini. Publik tahu itu ya. Tetapi rakyat sudah milih, ya sekarang kita harus hidup dengan fakta itu ya. Nah dalam hal ini berharap sekali Pak Prabowo dengan seluruh politisi bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang terjadi karena kesalahan itu. Itu kesalahan Pak Jokowi, minta maaf. Itu kesalahan. Tetapi soal ijazah, saya merasa Anda harus tampil tegas, membela harga diri Anda, UGM harus membela harga diri dia, menunjukkan keaslian dari ijazah Anda. Itu sih. Ya. Wah ini berarti tanggung jawab besar terhadap UGM ya Pak ya. UGM harus berani untuk membuka data-datanya dan berani untuk memberikan kepercayaan publik. Nah Om, kita bertolak sedikit ke soal sejarah, di mana Pak Muhammad Hatta, proklamator kita, ijazahnya tuh dipajang di Universitas Amsterdam itu. Dan itu menjadi salah satu bentuk apresiasi bangsa dan diterbuka gitu. Bagaimana kita bandingkan ini sama-sama levelnya presiden, levelnya sebagai kepala negara. Persis. Ya, seorang Muhammad Hatta yang memang jelas jasanya sangat besar dan menjadi tokoh besar kita ya. Ijazahnya dipajang di sana, itu tentu saja menjadi kebanggaan kita. Jokowi tunjukkan ijazah SD, SMA hingga UGM ke penyidik Polda Metro Jaya. Kasihan banget sih Pak, map berisi 3 ijazah dilipat-lipat. Lagian sekelas mantan presiden lo punya ajudan no berapa no Tito. Mapnya kuning, kayak map tukang nagih hutang. Tak kasih tahu ya Pak. Nih ijazah SD.
rapot SD masih. Ijazah SD aja covernya seperti ini, mapnya seperti ini nih Pak. Ini rakyat jelantah. Dausan, mapi sudah D3. Mapnya aja berkelas Pak, map saya rakyat jelantah. Ini mantan presiden mapnya alah kayak tukang rentenir nagih utang Pak, asli. Emang nggak ada ya staf bapak ataupun ajudan, asisten atau apalah yang katanya ada pas pampres? Masa ke Polda Metro Jaya mapnya kayak gini? Ini ijazah loh Pak. UGM ketahuan mengedit wisuda Jokowi, hebat memang netizen. Temuan netizen akun X @blank0429, akun ini memang sangat konsern membongkar kejanggalan ijazah Jokowi. Kabarnya situs web Archive yang merupakan situs untuk mengetahui arsip jejak digital perubahan sebuah situs telah diblokir di Indonesia baru-baru ini. Dengan web Archive kita bisa mengetahui segala jejak digital postingan di situs, walaupun sudah dihapus atau diedit. Nah, di situs UGM ternyata telah terjadi perubahan edit terkait wisuda Jokowi. Semula disebutkan, Joko Widodo diwisuda pada tanggal 5 November tahun 1985. Kemudian diubah diedit, menjadi, Joko Widodo lulus pada tanggal 5 November tahun 1985. Jadi telah terjadi perubahan keterangan, dari awalnya diwisuda menjadi lulus. Jadi Jokowi wisudanya kapan? Wakakakak. Jarak editnya juga mencurigakan, tegel 15 diedit 2x, seharinya tegel 16 dikoreksi lagi diedit 2x juga, jarak waktunya dekat sekali cuma beberapa detik kakak, komen netizen akun X @agusdwipai58567. Untuk urusan jejak digital dan cara mencarinya, jangan dilawan deh kemampuan netizen. Walaupun web Archive diblokir di Indonesia, tapi masih bisa dibuka dengan DNS encrypted. Netizen kok dilawan? Jangankan publik, UGM saja bingung wisudanya kapan. https://t.co_0adves8nq. Buat yang kesulitan akses Wayback Machine bisa pakai DNS encrypted. Terasa aneh gak sih kalau benar situs itu diblokir? Judul bukan, situs porno juga bukan. Kok masuk daftar blokir? https://t.co_3-miring-t3lemexi3ipik.twitter.com/rfn9g40u. Blank @blank0429, Mei 28, 2025.